benak para perempuan ini ketika mendengar kata keadilan, Feminis. Hak perempuan itu bebas. pendidikan, Feminis. Pejuang. ketidakadilan, Laki-laki. laki-laki. saling mematuhi. Agama. Taat. Nampak serupa kan? Tapi salah satu dari mereka menolak paham feminisme karena menurutnya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Pertengahan Maret 2019, muncul akun Instagram Indonesia Tanpa Feminis. Akun itu kini telah memiliki lebih dari 3.000 pengikut. Seketika akun ini viral dengan kampanye awal My Body Is Not Mine. Kampanye berikutnya, potret pernyataan uninstall feminism. Argumennya, perjuangan feminis untuk kesetaraan perempuan tak dibutuhkan, sebab dalam Islam perempuan sudah dimuliakan. Feminisme bahkan dianggap berbahaya dan jadi racun dalam keluarga. Feminisme itu universal, jadi nggak ada barat, bukan barat. Feminisme itu lahir dari gagasan emansipasi. Ibaratnya tuh seperti misalnya bangsa ini ingin keluar dari penjajahan, dari ketidakadilan. Jadi kalau perempuan itu ingin keluar dari ketidakadilan, tandanya dia telah melakukan tindakan emansipasi atau feminis. Sehingga tak seharusnya feminisme dan Islam dipertentangkan, sebab keduanya mengakui bahwa perempuan dan laki-laki sama mulia di hadapan Sang Pencipta. Keduanya pun sama-sama berjuang untuk melawan penindasan. Yang pertama ada semiotika. Ada dua cara memandang fakta dalam ilmu pengetahuan. Fakta adalah sesuatu yang tertangkap oleh panca indera kita. Bagi ilmu pengetahuan alam, fakta adalah segalanya. Bagi ilmu pengetahuan sosial dan budaya, fakta bukan segalanya karena di balik fakta ada sesuatu yang lain. Tanda adalah segala hal, baik fisik maupun mental, baik di dunia maupun di jagat raya, baik di dalam pikiran manusia maupun sistem biologi manusia dan hewan. Selanjutnya, teori-teori. Semiotika komunikasi menurut Peirce adalah ilmu mengkaji tentang tanda serta bagaimana menghubungkan tanda dengan makna yang terkandung di dalamnya dalam proses komunikasi. Terus yang kedua ada Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah seorang tokoh semiotika tradisi Eropa yang melandaskan model atau teorinya pada kajian linguistik yang mempostulatkan semiotiknya sebagai ilmu semiologi. Dari kata semiologi atau bahasa Prancis. Berarti ilmu mempelajari sistem tanda dalam masyarakat meskipun dia sendiri tidak mengembangkannya. Dan yang ketiga ada Roland Barthes. Barthes 1957 menyatakan bahasa atau perangkat yang digunakan untuk menguraikan bahasa atau metabahasa dan konotasi merupakan hasil pengembangan dalam cara manusia memaknai tanda. Selanjutnya, menurut Roland Barthes ada dua tingkatan pertandaan, yaitu ada denotasi dan juga ada konotasi. Penanda secara denotasi merupakan sebuah peranti atau actual function atau juga object properties. Lalu secara konotasi, penanda merupakan bentuk dari sebuah petanda. Baik, selanjutnya ada konsep utama dalam semiotika. Yang pertama ada tanda. Tanda sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penanda atau signifier. Yang kedua ada petanda atau signifid. Nah, penanda atau signifier sendiri adalah bentuk fisik dari tanda, misalnya kata yang kita dengar atau gambar yang kita lihat. Kalau petanda atau signifid, petanda dilihat sebagai makna yang ada di balik wujud fisik berupa nilai-nilai. Lalu yang kedua ada kode.
Kode merupakan sistem aturan yang digunakan untuk menghubungkan tanda dengan maknanya. Misalnya, bahasa adalah kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan makna melalui kata-kata. Ada pengertian feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial dan ideologi yang berjuang untuk kesetaraan gender dengan fokus utama pada hak-hak perempuan. Gerakan ini bermula dari kesadaran bahwa perempuan seringkali mengalami diskriminasi dan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Feminisme berusaha untuk menciptakan dunia di mana semua orang terlepas dari gender memiliki hak, kesempatan, dan kebebasan yang sama. Selanjutnya, tujuan feminisme. Tujuan feminisme adalah untuk mengatasi diskriminasi, ketidakadilan, dan penindasan yang dialami oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sejarah feminisme. Seiring dengan berkembangnya zaman, feminisme terbagi menjadi beberapa gelombang dengan fokus dan tantangan yang berbeda. Gelombang pertama muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan fokus pada hak suara bagi perempuan dan reformasi hukum, termasuk perjuangan untuk hak pilih perempuan. Tokoh pentingnya adalah Mary Wollstonecraft dan Susan B. Anthony. Gelombang kedua dimulai pada tahun 1960-an hingga 1980-an, memperjuangkan hak reproduksi, kesetaraan tempat kerja, dan menghapus kekerasan terhadap rumah tangga. Tokoh pentingnya adalah Betty Friedan dan Gloria Steinem. Gelombang ketiga pada tahun 1990-an hingga sekarang, menekankan keragaman pengalaman perempuan dan isu-isu global. Fokus pada intersectionality, yaitu bagaimana berbagai identitas, ras, kelas, orientasi saling berinteraksi. Selanjutnya, prinsip utama feminisme. Yang pertama, kesetaraan gender. Kesetaraan gender mengacu pada kondisi di mana perempuan dan laki-laki menikmati hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama di segala bidang kehidupan, termasuk ekonomi, politik, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, hak reproduksi. Hak reproduksi mencangkup hak perempuan untuk memiliki kendali penuh atas tubuh dan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi mereka. Ketiga, kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap individu karena jenis kelamin atau identitas gender mereka. Keempat, partisipasi politik. Partisipasi politik perempuan sangat penting untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan diwakili dalam pengembalian keputusan di semua tingkat pemerintahan. Cabang-cabang feminisme. Yang pertama, feminisme liberal. Feminisme liberal menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam sistem hukum, politik, dan sosial yang ada tanpa mengubah struktur dasar masyarakat. Kedua, feminisme radikal. Feminisme radikal menekankan bahwa akar penindasan perempuan bukan hanya disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi atau hukum, tetapi oleh patriarki itu sendiri. Ketiga, feminisme sosialis menggabungkan analisis feminis dengan teori Marxian tentang perjuangan kelas, menekankan bahwa penindasan terhadap perempuan tidak dapat dipisahkan dari sistem kapitalis. Keempat, feminisme postmodern. Feminisme postmodern menolak gagasan bahwa ada satu narasi atau pengalaman universal tentang perempuan. Alih-alih menganggap perempuan sebagai kelompok yang homogen, feminis postmodern menekankan keragaman pengalaman, identitas, dan perspektif perempuan yang berbeda berdasarkan ras, kelas, etnis, orientasi seksual, dan budaya. Semiotika memungkinkan kita untuk memahami bagaimana makna dibentuk, disampaikan, dan diinterpretasikan. Dengan menganalisis tanda dan kode dalam berbagai konteks, kita bisa melihat bagaimana realitas diproduksi dan direpresentasikan. Sedangkan feminisme adalah gerakan yang penting dalam upaya menciptakan dunia yang lebih adil dan setara. Dengan memahami berbagai aspek dan sejarah feminisme, kita dapat lebih menghargai
melakukan